Nah, jadi dalam branding itu ada yang namanya visual identity atau identitas visual. Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Seperti biasa, kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang ini bisa berguna banget buat teman-teman yang sedang memulai bisnis atau baru mau memulai bisnis. Iya, betul. Nah, tapi sebelumnya kita mau ngasih informasi dulu nih, barangkali ada yang baru lihat channel ini. Nah, channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang kita itu suka sharing segala hal tentang bisnis, tip marketing, terus tip desain dan segala hal tentang bisnis kita kontenkan di sini. Iya, dan tentu aja ya, karena kita itu studio desain grafis, tentu aja kita jualan perdesainan. Iya, kita jualan jasa desain logo, jasa desain kemasan, jasa desain sosial media, dan juga kita jualan perizinan juga. Kita ngebantuin perizinan teman-teman yang butuh OSS, butuh merek dan yang lainnya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, sampai izin-izinan kayak gitu ya, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Iya, di kolom di bawah video. Kalau pakai HP itu klik dulu yang tanda panahnya buat muncul ya. Iya, itu ya. Pokoknya di deskripsi itu kelihatan nomor kontak kayak gitu ya. Siap. Oke nih Jis, ada pembahasan apa nih kita kali ini? Ya, kita mau ngebahas soal branding. Mitos dalam branding. Mitos dalam branding. Iya. Jadi nggak cuman hal-hal tempat yang ada mitosnya aja ya, ataupun benda-benda tertentu yang ada mitosnya. Gak cuma tempat-tempat horor ya, tapi dalam branding pun banyak kesalahpahaman gitu. Yang teman-teman pebisnis mungkin taunya branding itu apa dan ternyata itu cuma mitos gitu, bukan kayak gitu branding itu. Akhirnya jadi mitos ya, karena kesalahpahaman itu. Iya, kesalahpahaman itu. Oke nih Jis, gimana nih kita bahasnya? Langsung aja, ada beberapa poin. Yang pertama itu banyak orang beranggapan branding itu adalah logo. Oke, branding itu logo. Iya, mau nge-branding bisnis berarti harus bikin logo. Kalau udah bikin logo berarti nggak perlu bikin desain lagi. Nah, itu salah. Branding itu bukan cuman logo. Bukan cuman ya, harus digaris bawahi nih, bukan cuman. Iya, bukan cuman logo. Nah, kita coba cek di komputer kali ya biar enak kejelasin ini. Oke. Nah, jadi dalam branding itu ada yang namanya visual identity atau identitas visual. Yang di dalamnya itu ada logo, ada desain kemasan, ada super grafik, ada apalagi ya, sosial media. Berarti si logo itu bagian salah satu dari identitas visual. Identitas visual yang dipakai untuk branding. Branding. Oh, gitu ya. Nah, yang bener tuh kayak gimana sih gitu branding visualnya? Nih, kita coba bedah salah satu klien Kebun Desain juga ya. Oke. Ada Jamu Empo EH. Nah, pertama dia bikin logo. Bikin logo ini. Nah, logo ini mencerminkan bisnisnya karena dia ingin memodernkan jamu gendong. Oke. Iya, dia akhirnya pakai siluet ibu-ibu jamu, empo jamu, terus menggunakan ornamen-ornamen seperti batik ini. Gitu. Untuk memberikan kesan tradisional lah gitu. Tradisionalnya ya. Lanjut, ini kan logo ya. Nah, dia ngeluarin produk nih. Dia karena dia jamu gitu ya. Otomatis produk-produk yang dikeluarkan pun itu seragam berupa minuman kesehatan. Oke. Tidak melenceng kayak misalkan jamu PH tapi jualannya malah pakaian atau apa, kurang tepat lah gitu ya. Nah, ini contoh produk-produknya. Ada yang jamunya, yang originalnya ini jamu. Terus ada dia jualin wedang juga. Wedang wedangnya ada banyak rasa ya. Ini kita contoh aja satu yang ini. Terus lanjut dia ada teh juga. Oke. Teh. Nah, terus ada yang terakhir itu ada bir peletok. Minuman tradisional khas Betawi tuh. Jadi secara produk nggak cuma logo tapi di kemasan pun dia konsisten dengan gayanya. Ya, contoh ini ada ornamen batiknya gitu ya. Dengan warnanya yang merah. Nah, ini terus di wedang juga sama, masih pakai ornamen yang sama. Nah, di teh juga mungkin ornamennya cuman dipakai di sini aja di maskotnya ya. Ya. Tapi tetap warnanya pakai warna merah. Dia konsisten dengan warna. Nah, warna ini termasuk visual identitas. Kalian pakai warna apa aja nih?
di bisnisnya Ya. boleh lebih dari satu warna gitu. Ya, branding Empo EH untuk masalah warna dan visual itu warna merah. Warna gitu. merah. Terus logonya ini ibu-ibu menggendong ya. Terus pakai ornamen batik kayak gini. Batik-batik bunga ya. Ya. Terus lanjut karena ini berpeletok ya, dan memang mungkin targetnya lebih ke maskulin ya, lebih cowok gitu. Makanya warnanya dia agak lebih gelap, lebih pakai warna abu-abu gelap lah, tapi tetap mencantumkan warna merahnya, warna merah dari si jamu PH Tetap tadi. menjadi warna merah tetap menjadi identitas utama gitu Iya, ya. dijaga lah. Jadi walaupun misalkan oh ini beda konsumen nih, anak-anak atau misalkan dewasa atau perempuan atau laki-laki, tapi tetap dijaga sih warnanya nih, agar tetap satu seragam lah gitu. Nah ini untuk kemasannya, gak cuma kemasan jadi ke sosial media pun dia tetap menggunakan ada logonya, ada ornamennya juga, dia dipakai lagi di postingan-postingannya. Iya, ornamennya bahkan warnanya pun agak nyaruh ke warna merah gitu ya. Itu ada warna coklat Iya. yang kemerah-merahan kayak gitu ya. Ya, jadi ketika mungkin background mungkin tidak dipakai di dalam background ya, tapi dipakai di warna teksnya, ada di warna ininya, desain-desainnya gitu, itu warna merah, kayak gitu. Jadi desain branding tidak cuma sekedar logo doang nih, gitu. Tidak berhenti di situ ya. Iya, tidak berhenti di situ. Bahkan kalau misalkan untuk bisnis-bisnis tertentu, itu menuju level ke interior, format tampilan toko kayak Indomart. Iya, itu iya, pasti iya, warnanya iya. tuh merah, kuning, Ya biru ya, Indomaret itu. ya. Iya. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kok saya udah branding tapi kok hasilnya belum memuaskan. Nah, udah sampai mana nih brandingnya? Apakah cuma logo aja? Kalau cuma logo aja sih orang nggak susah untuk mengingat brand kalian gitu. Iya, proses brandingnya ternyata kita hanya logo aja. Gitu ya. Itu udah tahap awal sebetulnya. Iya, betul. Itu baru tahap awal, langkah awal. Nah, teman-teman melakukan langkah-langkah selanjutnya enggak? Itu Iya, masalahnya. gitu. Nah, itu yang pertama, mitos yang pertama ya. Nah, lanjut mitos yang kedua. Mitosnya adalah branding itu adalah iklan. Jadi setiap orang beriklan berarti sudah branding. Iya benar-benar. Iya. Promosi iklan ini misalkan gitu ya. Iya. Udah ngerasa itu tuh branding gitu. Iya, padahal bukan. Balik lagi kayak tadi sama iklan adalah bagian dari proses branding gitu. Jadi ya kalau iklan memang tujuannya adalah memberitahu orang gitu. Ini kita ada promo, misalkan harganya lebih murah. Ini kita misalkan fokus pada isu kesehatan loh gitu. Bisnis kita ngasih tahu loh. Yang kayak gitu-gitu kita ngasih tahu orang. Entah itu kampanye, entah itu promo harga, entah itu promo produk. Nah, intinya kalau iklan itu dia ngasih tahu ke orang. Iya, jadi kalau branding itu ada iklannya, tapi Iya. kalau iklan belum tentu branding. Belum tentu branding Gitu. Nah, kalau bedanya apa sih kalau misalnya iklan kita kan ngasih tahu orang ya. Nah, kalau branding itu lebih ke citra orang terhadap bisnis kita gitu. Iya. Misalkan kita pengen bikin toko nih yang memberikan kesan bahwa kita jualannya itu komplit. Minuman kesehatan itu komplit semua ada di bisnis kita gitu. Ya udah kita harus membranding diri bahwa diri kita tuh komplit. Nah, melalui iklan. Iya. Nah, apakah masyarakat itu melihat toko kita itu sesuai dengan apa yang kita kampanyekan, misalnya komplit atau tidak, beda lagi Iya, gitu. iklan itu bukan cuman delivery informasi gitu. Ya. Tapi bagaimana menjadi citra keseluruhan bahwa brand kita, bisnis kita itu ini loh gitu. Ya, Brand yang ramah. ya kayak gitu benar. Kemudian komplit minuman kesehatannya, harganya murah, terus rasanya enak gitu. Nah itu kan citra yang Harus disampaikan lah. harus disampaikan gitu, keseluruhan menyeluruh Iya. gitu. Nah, kalau iklan menyampaikannya ibaratnya kata-katanya lah gitu. Ibaratnya kita pengumuman lah. Ibaratnya kan iklan itu pengumuman. Halo, misalkan nih bisnis saya nih toko minuman kesehatan gitu. Iya. Pengumuman gitulah. Tapi kalau misalkan ternyata tampilan di sosmednya kok ada jualan sepatu, ya orang pasti wah
ini nggak sesuai dengan apa yang dia umumkan tadi nih gitu. Iya, kayak gitu. Nah, jadi iklan dan branding itu apa ya? Iklan itu bagian dari branding. Gak cukup cuman iklan, dan iklan pun gak cukup sekali. Pernah kita bahas juga ya. Terus harus ada visual identitasnya gitu, kayak gitu. Itu yang iklan ya. Iklan itu salah satu bagian dari proses branding. Kayak gitu. Ada lagi nih mitos lagi yang ketiga. Ngapain branding gak ada hasilnya, kata gitu. Ngapain capek-capek bikin visual segala macem, nah kayak gitu, gak ada hasilnya. Itu salah satu mitos yang beredar juga. Ya, ngapain branding lewat desain gitu misalkan. Ngapain lewat desain, ngapain kita iklan capek-capek bikin kampanye apa gitu, mikir-mikir. Gitu. Yang penting jualan laku. Ya, toh kita udah jualan ini laku kok gitu. Ya, gak ada hasilnya misalkan. Gak ada efeknya ya. Nah, itu mitos. Nah, contohnya gimana nih sih yang ada hasilnya? Contohnya kita bisa lihat misalkan dari barang-barang yang mungkin ada mereknya ya. Dari segi harga pun, walaupun mungkin kualitasnya sama, ketika harganya naik itu tetap orang-orang beli gitu. Iya, benar. Iya. Contoh-contoh kayak baju-baju kayak misalkan merek Levi's ya. Terus mungkin yang lainnya juga itu mungkin harganya di atas pasaran tapi tetap laku gitu. Iya. Mungkin teman-teman berangkat dari realita bahwa kita jualan nih misalkan di pinggir jalan atau apa, punya toko tanpa ada identitasnya, tanpa ada branding visualnya, itu udah laku kok. Ya bener, realitanya laku. Tapi ketika teman-teman punya branding lewat visual, itu teman-teman bisa ekspansi kemana-mana. Ya, kelebihannya itu pertama bisa ekspansi, terus mungkin lebih menang dari kompetitor. Iya. Contoh jualan ayam goreng. Contoh ayam goreng. Nah, branding yang kita sampaikan itu adalah ayam gorengnya itu halal, dari proses penyembelihannya sampai menggorengnya itu halal semua. Nah, kita pampangkan di bisnis kita, di gerobaknya, ada bannernya bahwa disembelihnya pun ayamnya menggunakan syariat yang halal gitu. Otomatis orang-orang yang beli itu pasti udah percaya dong. Wah, ini mah dari penyembelihannya pun udah halal nih ayam gitu. Bikin inilah bikin memancing untuk daripada beli yang ini kita belum tahu nggak jelas gitu. Kita beli ini aja deh gitu. Nah, itu dia cuman jualan udah kayak gitu ya. Nggak ngasih tahu informasi apapun lewat tampilan visual gitu. Sedangkan toko yang sebelahnya jualan ayam, dia menampilkan tampilan visual dengan adanya banner, desainnya itu jelas gitu ya, enak dilihat, tampil foto-fotonya misalkan penyembelihannya seperti apa kayak gitu. Misalkan punya peternakan sendiri, disembelihnya selalu oleh Pak Ustadz atau gimana, atau menggunakan Bismillah atau gimana gitu. Berdoa dulu. Nah, itu kan jadi sebuah value atau nilai tersendiri untuk bisnis teman-teman. Benar. Gitu ya. Ya itu bisa udah jadi jauh banget kan bandingnya kalau yang jualan aja misalkan dengan yang jualan menggunakan branding visual kayak gitu. Oke, lanjut. Ini mungkin yang terakhir ya. Mungkin yang masih banyak mungkin mitos-mitos yang beredar. Cuman kita ini yang terakhir aja kita bahas di video ini. Itu branding itu mahal. Identik dengan branding. Terkesannya mahal. Iya. Ya. Mahal murah sebetulnya relatif. Betul kan? Ada yang buat Raffi Ahmad mobil harga 100 juta murah. Tapi buat sebagian orang, wah itu mahal banget gitu ya. Jadi sebenarnya gini, mahal itu kalau misalkan nggak kepake. Mahal kalau nggak kepake. Terus kemudian kepakainya sebentar. Nah, itu mahal. Tapi kalau misalkan branding ya, misalkan harganya di atas 1 juta lah ya. Terus berkali-kali lagi kan ada beberapa tahapan kayak kemasan, logo, bannernya, gerobaknya segala macam. Nah, ini bisa dipakai puluhan tahun, Bu. Iya, benar. Iya, bisa dipakai puluhan tahun, terus bisa mendatangkan konsumen. Nah, itu banyak manfaat yang kita dapatkan gitu. Ya, jadi logo misalkan harga 1 juta gitu ya. Harga 1 juta itu teman-teman bisa kepake puluhan tahun. Artinya ketika dipakai puluhan tahun itu dibagi gitu ya. 1 juta dibagi 20 tahun gitu. Perharinya berapa sih gitu? Per bulannya berapa sih? Per bulannya berapa sih gitu? Kalau desain misalkan original harganya 1 juta, ya murah gitu. Ketika dipakai 20 tahun. Itu murah. Dan apalagi memang kita bisnis kan memang komitmen ya. Dalam artian nggak mungkin lah kita
tiba-tiba tutup dalam waktu jangka singkat gitu. Kecuali tidak ada penyebab khusus gitu ya. Ya, kalau misalkan kayak Gempa pandemi bumi, lah ya. ya kayak gitu, bencana alam atau apa gitu ya. Pasti kan kita jangka panjang lah ya. Nah, pasti kita membutuhkan yang namanya desain yang bagus gitu. Nah, ketimbang teman-teman misalkan beli yang murah gitu ya, tapi si desainnya itu kurang berdampak. Nah, lebih baik mendingan jangan dulu pakai desain, tunda dulu. Iya, benar, atau bisa bikin sendiri dulu gitu. Baru setelah itu nanti di branding dengan desain yang bagus. Bisnis-bisnis yang mungkin jadi perbincangan ya. Nah, itu yang punya pesan kayak tadi tuh, kayak misalkan ayam goreng dengan penyembelihan yang halal, itu kan jadi perbincangan yang mungkin bisa jadi menyebar gitu. Bahkan nggak cuman kalau misalkan kalian buka gerobak misalkan di daerah tertentu, mungkin dari daerah lain juga bisa ke sana gitu untuk beli gitu. Nggak cuman daerah sekitar gerobaknya aja, tapi nyoba gitu. Iya, gitu. Misalkan warteg yang sering dikunjungi Naruto, bikin banner kayak gitu aja bisa berdampak gitu kan. Apalagi yang mungkin pesannya lebih kuat lagi. Iya, kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman, mitos-mitos dalam branding. Iya.